Nah, baik pendengar, untuk lebih lanjut, saya buka dulu sesi dialog publik untuk kesempatan edisi siang ini. Saya Teis Lekok bersama dengan Anda. Kita ikuti dialog publik dari Radio Republik Indonesia Ambon. Dan baik pendengar, digelar sudah di sesi dialog publik untuk edisi sore ini di Rabu 6 November 2024. Saya Teis Lekok bersama dengan Anda dan pendengar. Di dialog kali ini kita akan membahas atau kita akan berbicara terkait atau judul di sore ini yaitu kanal layanan BPJS Kesehatan. Karena dialog publik ini kami bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Nah, sekali lagi kita akan berbicara tentang kanal layanan BPJS Kesehatan. Jadi singkat atau simpelnya kita akan berbicara sedikit banyak terkait dengan bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan. Ya. Dan sebelumnya tadi Anda dengar di Lintas Informasi, kami juga mengangkat sebuah informasi yang berkaitan juga dengan layanan BPJS Kesehatan, yaitu bagaimana permasalahan obat yang terjadi di Rumah Sakit Halusi Gunamati Ambon. Dan mungkin juga kami akan membawa atau menyentil sedikit terkait dengan permasalahan yang terjadi. Tapi sebelum sampai ke situ, ya kita akan kenalkan dulu narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 RRI Ambon untuk hari ini. Langsung saja ada Ibu Asti Rosta N. Sanduan SKM. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan. Ya, saya menyapa dulu. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Iya. Apa kabar sore ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Tadi namanya saya sudah baca betul ya, Ibu Asti Rosta N. Sanduan. Hari-hari dipanggil siapa, Ibu? Asti. Ibu Asti. Ya, baik. Bersama Ibu Asti, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan. Nah, sekali lagi saya ingatkan pendengar, kita berbicara terkait dengan kanal layanan BPJS Kesehatan. Dan dialog seperti begini, ini bukan baru pertama kali, tapi sudah sering ya. Sudah kebanyakan menjadi topik-topik atau tema yang kita bawakan dalam berbagai sesi dialog. Dan pendengar Anda yang merasa bagian dari peserta BPJS Kesehatan, saya berharap Anda juga bisa mendengarkan supaya bisa tahu lebih jelas bagaimana terkait dengan layanan BPJS Kesehatan di Maluku secara umum dan Ambon secara khusus sampai dengan saat ini. Ya, siapa tahu mungkin ada berkenan dengan Anda yang sampai di hari ini ada punya masalah dengan layanan BPJS Kesehatan ya. Seperti contoh tadi ya, ketika pasien mau berobat ke rumah sakit, ya permasalahan yang terjadi di sana harus beli obat lagi di luar rumah sakit. Padahal aturan kan harus rumah sakit menyediakan, begitu ya Ibu Asti ya, singkat saja. Baik, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit intro dulu sampai dengan detik ini bagaimana BPJS Kesehatan khususnya di BPJS Kesehatan Cabang Ambon dalam aktivitas kesehariannya dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Silakan Ibu Asti. Baik, Pak. Terkait dengan kanal layanan peserta JKN untuk kantor cabang Ambon sendiri sebenarnya merupakan sarana atau tempat media ya Pak ya, dalam hal memberikan layanan kepada peserta dengan memberikan kemudahan kepada peserta itu sendiri, baik melalui kanal layanan tanpa tatap muka maupun tanpa tatap muka. Baik. Dan untuk di kantor BPJS Kesehatan sendiri bagaimana kira-kira apa aktivitas atau kehadiran atau kunjungan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam mengurus atau mungkin berurusan dengan administrasi dan lain-lain sebagainya sampai dengan saat ini seperti apa Ibu Asti? Ya Pak, kalau untuk kondisi di kantor cabang sendiri, untuk pelayanan kepada peserta setiap hari itu lumayan ramai. Apalagi hari Senin setelah mungkin libur beberapa waktu, 1 minggu,
Jadi begitu hari Senin itu sangat padat, sangat ramai Pak. Bahkan antrian itu kadang sampai 100 lebih, 100 bahkan 120, 130 antrian setiap hari Pak. Gitu. Cukup banyak ya Ibu ya? Iya, lumayan banyak Pak. Makanya salah satu kemudahan menghadirkan kanal-kanal layanan ini sebenarnya salah satu tujuannya itu ya untuk mengurai antrian-antrian yang banyak sekali di kantor cabang begitu Pak. Baik, itu sedikit gambaran singkat terkait dengan aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Ambon sampai dengan saat ini. Nah, saya langsung saja ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu dan mungkin bisa dijelaskan. Dan pendengar, apabila Anda berminat untuk gabung dalam dialog ini dan mau menjadi penanya atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, apabila Anda seorang peserta BPJS Kesehatan, silakan kita bersama Ibu Asti dari BPJS Cabang Ambon. Ibu, apa saja kanal layanan BPJS Kesehatan itu? Iya, kanal layanan sendiri itu ada 2 Pak. 2. Dibagi dalam 2 garis besar, kanal layanan tatap muka dan kanal layanan non tatap muka. Iya, tatap muka itu seperti apa dan non tatap muka itu seperti apa Ibu? Kalau tatap muka sendiri itu langsung ketemu dengan teman-teman petugas frontliner, contohnya pelayanan di kantor cabang, kantor kabupaten kota, ada juga mall pelayanan publik Pak. Untuk di Kota Ambon sendiri mall pelayanan publik itu kami bertugas di PTSP setiap hari Rabu. Selanjutnya untuk kanal layanan tatap muka berikutnya ada pelayanan BPJS keliling, ada juga PIPP, baik di FKTP maupun FKRTL. PIPP ini petugas penanganan informasi dan pengaduan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun penanganan pengaduan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ibu Asti, sebelum kita lanjut, mohon maaf mungkin nanti ketika menyampaikan komentarnya agak merapat ke mikrofonnya agar suara Ibu bisa didengar dengan jelas. Saya sendiri merasa agak sedikit kecil suaranya, apalagi pendengar yang jauh. Oke, baik. Nah, begini udah bagus Ibu Asti. Iya. Dan tadi sudah disebutkan untuk kanal layanan tatap muka dan kanal layanan non tatap muka. Nah, seperti bagaimana ini untuk layanan tatap mukanya ini Ibu? Kita coba runut satu persatu dulu. Iya. Kalau tatap muka tadi yang sudah disampaikan untuk pelayanan di kantor cabang maupun kantor kabupaten kota itu berarti pelayanan yang dilakukan di kantor cabang yang langsung dilayani oleh teman-teman frontliner yang bertugas langsung melakukan pelayanan kepada peserta. Peserta ini otomatis kalau mau tatap muka ke kantor otomatis mereka yang tinggalnya tidak jauh ya Ibu ya, masih lokasi dalam Kota Ambon. Iya, betul sekali Pak. Tapi kalau untuk di kantor Pak, kondisi bukan hanya dilayani oleh dari masyarakat yang ada di daratan kota sekitar Kota Ambon, tapi ada bahkan yang dari Kabupaten Maluku Tengah yang sedaratan maupun yang di pulau-pulau Haruku, Saparua itu mungkin karena aksesnya lebih dekat ke kantor cabang Ambon, jadi banyak juga yang datang langsung ke kantor cabang Ambon. Iya, Ibu Asti mengatakan ada yang datang dari luar Pulau Ambon, misalnya di Kecamatan Pulau Haruku atau sekitar di Pulau Ambon. Apakah? Tapi bukan berarti di sana tidak ada kantor layanan atau seperti apa mereka untuk memilih ke sini? Iya, untuk kantor layanan sebenarnya di semua 11 kabupaten kota untuk BPJS Kesehatan sudah ada Pak. Mungkin karena akses dari Pulau Saparua atau mungkin Pulau Haruku yang lebih dekat ke Kota Ambon, jadi memang rata-rata masyarakat yang mau mendaftarkan sebagai calon peserta itu langsung ke kantor cabang Ambon. Dan mungkin mereka juga berpikir kalau kita langsung ke kantor cabangnya ke Ambon mungkin responnya pasti lebih cepat begitu ya Ibu ya. Sebenarnya sama sih Pak. Sama saja ya. Di Ambon atau mungkin di Tengah itu sama saja karena mungkin mempertimbangkan jarak. Betul. Pak, iya. Dari sisi transportasi ya Pak ya, lebih dekat ke Ambon sih sebenarnya. Kalau dari misalnya dari Haruku mau ke Masohi 2 kali muter kan, Pak? Muter dia. Betul. Iya, mendingan kalau saya orang Haruku, saya ke Ambon saja ya, satu kali 2 kali trip. Saya naik speedboat 1 kali, terus naik sampai di Tulehu, saya tinggal memilih mau naik angkot biasa atau mau angkot sewa, langsung gitu. Jadi 2 trip ya, daripada saya harus
Dari Haruku Nyebrang muter lagi, lagi. harus naik apa gitu ke sana lagi. Waduh, ke Masohi jauh lagi, cukup jauh. Betul. Iya, kalau hitung-hitung jaraknya juga Haruku sama Betul. ke Ambon lebih dekat Haruku ke Ambon Betul. daripada Haruku ke Masohi. Betul. Ya, masyarakat memilih yang pengeluarannya ekonomis gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk layanan tatap muka, non tatap muka. Iya. Iya. Kalau non tatap muka ini lumayan banyak pilihan ya, tergantung dari peserta lebih familiar yang ke akses yang mana. Karena untuk non tatap muka sendiri itu bisa melalui website BPJS Kesehatan, ada juga Aman JKN, ada juga BPJS online, terus ada juga call center, bisa juga melalui aplikasi lapor, bisa juga melalui Pandawa. Pandawa itu panduan layanan melalui WA. Proses pendaftarannya dilakukan melalui WA, begitu Pak. Oke, baik. Setelah layanan tatap muka dan non tatap muka, tadi disebutkan juga di awal penjelasan tadi terkait dengan dua kanal layanan ini. Tadi ada sempat sebutkan keliling ya Ibu ya. Oh iya. Disediakan BPJS keliling. Ini bagaimana nih untuk BPJS keliling? Oke. Kalau BPJS keliling itu kami merupakan sarana untuk memberikan kemudahan kepada peserta melalui media jemput bola, menggunakan mobile CS untuk mempermudah proses pendaftaran peserta, serta untuk sebagai media promosi juga, corporate branding pada masyarakat luas untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi pelayanannya melalui mobil menggunakan mobil. Ya, dengan mobile. Berarti melakukan jemput bola ini. Betul, ya. Sekali. Berarti masih di dalam wilayah Pulau Ambon saja Ibu ya. Pulau Ambon. Terakhir kemarin kami melakukan kegiatan BPJS keliling ini di Pulau Saparua. Saparua. Iya. Berarti harus nyebrang ke sana dulu ya. Oke. Ya. Itu atas inisiatif BPJS sendiri atau mungkin ada permintaan dari sana Ibu? Kalau kami karena memang mempertimbangkan jarakan juga Pak, tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi memang kami berkoordinasi dengan kebetulan Camat Saparua Timur, dan beliau bersedia memfasilitasi kami untuk menyediakan tempat dan lokasi untuk penyelenggaraan kegiatan. Jadi kami langsung ke Pulau Saparua. Baik. Mungkin ada sedikit catatan ketika kunjungan keliling mobile di Saparua Ibu yang ditemukan di sana, catatan ketika itu. Kalau catatan sih mungkin lebih ke masyarakat lebih antusias ya. Karena mereka merasa ini salah satu kemudahan yang sudah diberikan. Jadi memang betul-betul harus dimanfaatkan. Antusiasnya tuh luar biasa Pak. Pelayanannya tuh luar biasa, sampai kita itu jatuhnya makan siang tuh sudah sore. Jadi harus utamakan pelayanan dulu Ibu ya. Betul Iya. Pak. Ada temuan keluhan-keluhan apa saja Ibu di sana? Kalau keluhan sih memang banyak yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan kondisi masyarakat juga yang kurang mampu. Kami harus memperhatikan ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, yang itu mungkin agak susah, artinya harus menunggu waktu yang lama belum tahu kapan kita sakit. Jadi biasanya sih kami kasih solusi, kalau memang harus menunggu lama, kalau punya rezeki lebih ya mungkin baiknya didaftarkan dulu dari segmen bayar yuran sendiri. Begitu Pak. Oke. Nah Ibu, sebelum lanjut saya ingin tahu nih, kira-kira sampai saat ini menurut catatan yang dimiliki BPJS Ambon, kira-kira sudah berapa banyak nasabah Ibu ya di Kota Ambon yang masuk dalam BPJS ini? Untuk Kota Ambon sendiri itu sudah sekitar 98% dari masyarakat yang terdaftar Pak ya. Karena memang di bulan September kemarin itu sudah Provinsi Maluku itu sudah menerima UHC Award dari Pak Wakil Presiden, yang diserahkan langsung kepada semua kepala daerah Pak, dan Kota Ambon salah satunya yang menerima UHC Award itu. Untuk Kota Ambon sudah 98%, berarti ya sudah lumayan banyak sekali. 2%-nya nanti, kalau 2%-nya ini dari apa saja? Masih dari masyarakat biasa kah atau dari pegawai, pekerja? Masyarakat yang kurang mampu Pak. Ya, jadi masyarakat kurang mampu banyak yang ini, karena pasti sangat menolong Ibu ya. Oke, baik. Ini sisi-sisi positif kita mulai korek satu persatu ini.
Nanti kita akan lihat nih ada plus minusnya lagi. Ya, baik. Nah, tentunya selain tadi tatap muka, non tatap muka, juga ada BPJS keliling tadi yang dikatakan sudah ke Saparua. Nah, kita juga mengenal ada layanan via BPJS online. Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu, siapa tahu masyarakat juga berminat untuk daftar sebagai BPJS lewat online. Iya. Oke. Kalau BPJS online sendiri merupakan kanal layanan tanpa tatap muka dengan menggunakan media conference, dalam hal ini aplikasi Zoom. Itu kami melakukannya dengan menggunakan kerjasama dengan pemerintah desa. Sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan kami itu ada dari pemerintah Kecamatan Lehito yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk kegiatan BPJS online ini. Baru Lehito saja Ibu ya? Lehito sudah termasuk dengan desa-desa yang ada di atau negeri-negeri yang ada di Kecamatan Lehito, ada juga di Desa Laha, ada juga dari ini salah satunya yang dari kemarin karena kita sudah tinjau langsung ke Saparua Timur, ini dalam sementara penjajakan dengan pemerintah dari Kecamatan Saparua Timur. Berarti ya Lehito ya untuk Maluku Tengah ya Bu ya. Betul. Dan boleh tahu kerjasama seperti apa saja Ibu ini bersama Kabupaten Kecamatan Lehito nih Ibu? Kalau untuk kerjasama sih kami untuk pelaksanaan BPJS online ini Pak. Jadi nanti mungkin dari pemerintah desa atau dari kecamatan menyiapkan PIC yang bisa membantu untuk mengumpul masyarakat yang ingin mendaftarkan ke BPJS Kesehatan ataupun mungkin ada yang ingin pengaduan, itu bisa langsung atau membutuhkan pemberian informasi dari BPJS Kesehatan, itu nanti bisa dikumpulkan misalnya di kantor desa atau misalnya di kantor kecamatan. Mungkin nanti kalau sudah terkumpul bisa dihubungi ke orang BPJS Kesehatan untuk langsung melakukan pelayanan melalui aplikasi Zoom. Oke. Nah, setelah Lehito ini berhasil di-guide atau dirangkul, mungkin ada punya rencana ke kecamatan lain atau ke kabupaten lain begitu? Pasti Pak, kalau untuk memperluas kerjasama ini pasti Pak, karena memang sebagai salah satu tujuan untuk mempermudahkan Pak ya, dengan kondisi jarak atau mungkin kondisi jaringan, otomatis kami akan memperluas kerjasamanya dengan kabupaten-kabupaten lain pun. Kami sudah mengedukasi teman-teman kepala kabupaten kota juga pada desa-desa, mungkin pemerintah desa yang ada di masing-masing kabupaten untuk bisa melakukan PKS dalam hal kegiatan BPJS online ini. Baik, 98% kota Ambon sudah banyak yang bergabung dalam BPJS Kesehatan ini. Nah, berarti kalau boleh 100% ya didapat Ibu ya. Harus semua wajib iya. Dan Ibu mungkin bisa digambarkan lagi atau dijelaskan lagi kira-kira prosedur untuk mendaftarkan sebagai seorang nasabah atau mendaftar BPJS ini masih seperti yang dulu atau mungkin ada perubahan atau tambahan persyaratan atau mungkin kriteria apa-apa lagi Ibu? Oke, kalau untuk persyaratan sih Pak masih sama. Masih sama. Oke, masih seperti yang dulu. Iya Pak. Okay. Masih sama Pak. Karena memang kalau untuk peserta yang ingin membayar iuran sendiri atau kami mengistilahkan dengan peserta mandiri, itu peserta bisa melampirkan ya Pak. Tidak perlu membawa fotokopi sih sebenarnya. Kalau ada aslinya bawa pun kami akan tetap layani. Untuk persyaratannya itu kartu keluarga, terus buku tabungan. Sebenarnya buku tabungan ini bertujuan untuk memudahkan pembayaran iuran di bulan berikutnya, seperti itu. Kalau misalnya yang bersangkutan punya saldo, itu bisa melakukan proses auto debit. Jadi itu salah satu administrasi yang harus disiapkan oleh calon peserta BPJS Kesehatan. Untuk tambahan paling nomor HP dan menentukan fasilitas kesehatan yang akan diakses ketika mengalami sakit atau mungkin ada membutuhkan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Iya. Mendaftar baik secara mandiri atau secara kolektif, artinya mungkin sebagai karyawan, pegawai atau pekerja, atau mungkin juga secara individu, keluarga atau mandiri. Masih begitu ya Bu ya? Betul Pak. Kalau untuk segmen pekerja, dalam hal ini memang harus didaftarkan langsung dari kantor melalui PIC-nya Pak.
begitu. Kalaupun memang belum didaftarkan, yang bersangkutan bisa langsung mengakses ke kanal-kanal layanan, bisa juga melalui aplikasi mobile JKN yang langsung dari handphone peserta masing-masing begitu, Pak. Oke. Ya, pendengar, kanal layanan BPJS Kesehatan merupakan topik di sore ini di dialog publik bersama narasumber kita dari BPJS Cabang Ambon. Dan pendengar, jika Anda tertarik untuk menyampaikan aspirasi Anda atau memberikan pertanyaan, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan layanan BPJS Kesehatan, silahkan ya. Hubungi kami di 3834921, 3834921, atau SMS langsung atau WhatsApp di 085344580458. Nah, saya kembali ke BPJS Online. Mungkin bisa dijelaskan di sini bagaimana teknis untuk BPJS Online nih, Ibu. Oke, siap. Ya. Kalau BPJS Online mungkin tadi sudah disinggung. Oh, sudah ya? Iya. Oke. Untuk melalui media Zoom kan, Pak? Media Zoom. Iya. Jadi nanti PIC-nya dari kantor desa misalnya yang bekerja sama mengumpulkan peserta yang ingin melakukan pendaftaran atau ingin mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan BPJS Kesehatan, itu nanti bisa dikumpulkan dan melalui aplikasi Zoom akan dilayani oleh teman-teman petugas BPJS Kesehatan. Iya, dan selanjutnya apakah ada akun yang memang khusus atau aplikasi yang untuk online ini yang disiapkan oleh BPJS? Ada ya, Bu ya? Ada. Untuk yang non tatap muka ini termasuk aplikasi mobile JKN, mungkin sudah familiar, Pak ya, dengan mendengar nama aplikasi mobile JKN ini, karena memang setiap peserta diwajibkan kalau bisa memang sekarang, apalagi kemajuan teknologi kan, Pak ya. Kalau sudah daftar berarti harus punya akun. Harus punya akun mobile JKN, karena memang ini salah satunya kemudahan peserta sendiri juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan layanan JKN. Ada juga, kalaupun ada perubahan data itu bisa langsung dieksekusi sendiri langsung dari aplikasi mobile JKN. Termasuk juga kalau mau bayar iurannya bisa langsung melalui. Iya. Dan yang paling penting, Pak, untuk pelayanan kesehatan, pendaftaran pelayanan kesehatan sekarang kebanyakan fasilitas kesehatan sudah mewajibkan pendaftarannya langsung dari aplikasi mobile JKN. Baik, pendengar, Ibu kita break sejenak dulu, nanti kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang satu ini. BPJS Kesehatan handal unggul terpercaya, mencapai jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan berintegritas profesional bekerja, pelayanan prima, efisiensi operasional, jaminan kesehatan bermutu. Kami duta BPJS Kesehatan, ramah tanggap informatif, dengan hati tulus siap melayani peserta. Kami duta BPJS Kesehatan, ramah tanggap informatif, dengan hati tulus siap melayani peserta. BPJS Kesehatan handal unggul terpercaya, mencapai jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan berintegritas profesional bekerja, pelayanan prima, efisiensi operasional, jaminan kesehatan bermutu. Kami duta BPJS Kesehatan, ramah tanggap informatif, dengan hati
Kanal layanan BPJS Kesehatan dan BPJS siap melayani para pesertanya. Bukan begitu ya Ibu Asti ya? Iya, Oke. betul. Baik, siapapun Anda apabila sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan atau nasabah di BPJS Kesehatan, silakan saja, atau peserta BPJS Kesehatan siap untuk dilayani kapan saja dan di mana saja ya. Selama Anda masih aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan, artinya tidak nunggak-nunggak bayar iuran ya. Sekali, Pak. Apalagi tidak membayar. Karena iuran yang Anda bayar itu juga tentunya akan sangat berfungsi dan sangat membantu jika pada suatu ketika Anda sakit atau mungkin lain-lain ya. Betul. Iya, pasti akan itu. Itu fungsinya ya, begitu ya. Betul. Baik, kita lanjut lagi pendengar, dan saya ingatkan Anda 3834921 siap untuk Anda yang mau menyampaikan pertanyaan atau aspirasi. Bersama narasumber kita ada Ibu Asti di studio dari BPJS Cabang Ambon. Ibu, kita lanjut lagi Ibu ya. Siapa? Aman JKN itu seperti apa dan kira-kira layanan apa saja yang ada di Aman JKN Iya. Ibu? Untuk Aman JKN itu merupakan anjungan mandiri Pak. Jadi peserta ketika akses ke kantor cabang itu bisa langsung melakukan pengecekan data, pengecekan tagihan iuran, bisa melalui info JKN juga, bisa mendapatkan informasi terkait dengan JKN melalui media yang disediakan oleh kantor BPJS Kesehatan, semacam ATM begitu Pak. Ya, kalau ATM kan untuk bank, mungkin Aman JKN ini seperti namanya, anjungan mandiri JKN, itu peserta bisa langsung mengakses ke Aman JKN, begitu. Adanya di kantor cabang. Untuk sementara masih ada di kantor cabang Ambon, baru 1 unit Pak. Baru 1 unit. Di kantor cabang Ambon. Berarti ada rencana untuk nambah lagi Amannya di posisi mana begitu, di pusat-pusat layanan umum atau fasilitas umum Iya, Ibu? mungkin ke depannya kalau misalnya sudah familiar masyarakatnya untuk menggunakan, mungkin nanti akan disediakan di tempat-tempat fasilitas umum Pak ya. Baik. Ya, pendengar, itu ya informasi untuk Aman JKN. Untuk sementara masih di kantor cabang dulu. Ke depan nanti kalau sudah kita melihat perkembangannya seperti apa, sepasti nanti akan ditempatkan di lokasi-lokasi atau di titik-titik tertentu. Nah, Ibu, saya masuk dulu ke salah satu permasalahan tadi yang coba saya angkat di berita tadi. Tapi ini sebenarnya bukan di berita tadi, Ibu. Di beberapa hari kemarin ketika kita gelar acara Halo RRI di setiap Senin dan Jumat itu, setiap pukul 18, ada penanya kita yang menanyakan soal itu dia ke rumah sakit, kemudian berobat, butuh obat, tapi rumah sakit bilang tidak ada obat, harus beli di luar. Nah, itu yang kedua. Kemudian ketika yang pertama, yang kedua ketika kita saat itu kita mencoba menghubungi Dinkes namun tidak terkoneksi, dan ini berkaitan dengan layanan publik. Kami mencoba untuk menghubungi salah satu narasumber kita via telepon, yaitu di Ombudsman Pak Hasan Slamet, dan beliau juga sempat memberikan penjelasan. Ya, kalau memang ada peserta pasien BPJS yang mengalami hal-hal demikian, semisalnya ketika mereka diharuskan beli obat di luar, dan pada saat beli obat di luar itu katanya bisa diklaim kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan bayaran, begitu ya Ibu ya? Betul. Itu menurut penjelasan beliau. Betul. Ya, mungkin Ibu bisa melengkapi atau menambahkan. Oke, baik Pak. Kalau terkait dengan kekosongan obat, memang yang harus menyediakan obat ini kan dari rumah sakit Pak ya, untuk ketersediaan obatnya. Jadi untuk pasien ketika berobat di Haulusi ataupun rumah sakit mana saja, tidak difasilitasi atau tidak disediakan obat, selama itu memang kebutuhan pasien, yang harus mengganti atau menyediakan kembali ya harus rumah sakit Pak. Karena terkait dengan kewajiban rumah sakit, salah satunya adalah menyediakan semua kebutuhan obat. Karena nanti BPJS sebagai pembayar melalui klaim yang diajukan ke rumah sakit itu kan sudah termasuk dengan obat-obatan Pak, begitu. Iya. Jadi memang yang harus menyediakan obat-obat dan alat kesehatan ataupun bahan medis habis pakai ya dari rumah sakit. Seperti itu. Ya. Padahal kan ada juga petugas BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit Ibu ya. Iya, betul sekali Pak. Namanya petugas BPJS 1 atau PIPP.
penanganan informasi dan pengaduan di rumah sakit. Kalau sudah ada kendala misalnya bagi peserta yang ada di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa menghubungi teman-teman yang sudah ada nomor HP-nya di setiap titik-titik titik-titik strategis yang ada di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah ada nomor HP teman-teman yang ditugaskan sebagai petugas BPJS 1. Gitu. Tapi Ibu, kenapa sampai harus ada masyarakat sampai harus mesti keluar beli obat lagi, padahal kan rumah sakit harus menjamin itu dan di situ ada kan petugas BPJS. Seharusnya persoalan itu kan bisa diselesaikan di tempat itu saja. Apalagi kan ada petugas BPJS yang ditempatkan nih. Tapi toh juga ada masyarakat yang masih mengalami terpaksa harus lari beli obat. Syukur-syukur kalau dia dapat ada obatnya di apotik yang terdekat, misalnya di apotik. Tapi kalau obat yang dicari ini misalnya tidak ada. Contoh ya, kita ambil contoh. Itu bagaimana nanti kira-kira Ibu? Kalau ini persoalan bagi masyarakat. Kalau misalnya obatnya tidak ada, sudah dicari sekota Ambon misalnya, bisa mungkin kembali konsultasi ke dokter penanggung jawab pasien, mungkin bisa disampaikan itu nanti selanjutnya tergantung dari DPJP-nya. Dokter penanggung jawab pasien apakah memang mau mengganti obat yang sesuai dengan kebutuhan peserta tapi dengan nama yang lain atau sejenis yang lain, mungkin itu yang bertanggung jawab untuk DPJ peserta itulah DPJP-nya. Gitu, Pak. Baik. Jadi saya tarik kesimpulan untuk pasien BPJS apabila mengalami atau mendapatkan disuruh beli obat keluar, don't panic ya, tidak usah panik. Begitu, Pak. Jalani saja ya. Iya. Toh masih bisa diklaim juga ya. Berapa uang yang Anda keluarkan beli obat itu kan masih bisa diklaim, dibayarkan kembali mengganti uang Anda. Ya Ibu ya? Betul. Seharusnya seperti itu Pak. Tapi kalau kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan Pak ya. Karena sebenarnya ya kembali ke manajemen rumah sakit sih Pak. Kami BPJS sebagai media sarana untuk membayar, kami sebagai pembayar ya. Tergantung dari rumah sakitnya ketika mengajukan klaim, dan BPJS itu membayar full termasuk diantaranya obat-obatan. Artinya kalau rumah sakit tidak menyediakan dan peserta harus membeli di luar, berarti kasihan pesertanya rugi 2 kali. Untungnya ya di rumah sakit sudah tidak menyediakan obat, ternyata pembayaran dari BPJS-nya full ke rumah sakit. Berarti pasien BPJS ini yang dirugikan Ibu ya. Jadi biasanya makanya kalau misalnya ada kendala seperti ini di lapangan untuk peserta, harus saat itu juga menghubungi orang BPJS biar kami mencari solusi bersama dengan teman-teman tim di rumah sakit. Iya. Berarti ini juga menjadi catatan penting dan harap diingat untuk pasien BPJS ketika berobat, ketika ada masalah seperti gitu. Orang nomor 1 yang dicari orang BPJS, di situ. Iya. Jadi di tempat nomor HP itu ada orang BPJS, ada orang rumah sakit. Baiknya langsung menghubungi orang rumah sakit. Orang BPJS, jangan orang rumah sakit. Iya. Jangan cari dokternya atau direkturnya, cari orang BPJS-nya untuk mungkin nanti kami yang koordinasi dengan teman-teman penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Betul. Baik. Ya, pendengar dengar ya, jangan sampai lupa. Iya, betul. Baik, tadi ada aman. Sekarang Ibu kita ada mengenal salah satu layanan, yaitu layanan Pandawa. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Layanan melalui WA. Jadi kalau untuk masyarakat yang mungkin belum terdaftar terus mau pendaftaran, biasanya untuk Pandawa ini kami arahkan ke peserta atau calon peserta yang datang ke kantor, mungkin karena antrian banyak, biasanya kami mengarahkan untuk peserta, kami lihat juga kondisi peserta yang mungkin bawa HP Android atau misalnya yang familiar dengan HP, itu memang kami mengarahkan daripada menunggu lama di kantor. Sebenarnya ada salah satu kanal layanan non tatap muka kami, yaitu kanal layanan Pandawa melalui nomor HP 08118165165165. Itu nanti akan langsung dibantu oleh teman-teman dari pusat yang untuk pelayanan Pandawa ini, yang akan membantu proses pendaftaran ataupun perubahan data melalui WA. Itu akan dibantu langsung oleh teman-teman. Oke. Nah, kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan sudah dijelaskan tadi dan bagaimana cara mengakses kapan saja. Nah, yang berikut Ibu, bagaimana jika peserta memiliki kendala dapat mengakses ke kanal layanan mana saja begitu? Ya, itu tadi Pak. Kalau misalnya kendala antrian panjang di kantor, mungkin bisa lewat WA.
Kalau misalnya terkait dengan pelayanan untuk peserta yang sudah sementara melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, misalnya ada kendala, baiknya langsung hubungi petugas BPJS 1, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik Ibu, kita kembali ke masalah obat-obatan. Tadi ada satu hal yang belum saya tanyakan. Untuk penyediaan obat-obat bagi pasien BPJS ini memang disediakan sepenuhnya sendiri oleh rumah sakit atau ada peran atau pengawasan dari BPJS untuk penyediaan obat atau seperti apa? Kalau untuk penyediaan memang full rumah sakit, Pak. Ya kami dengan rumah sakit itu dalam hal melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, mungkin ada perjanjian kerjasama yang sudah dimuat dalam satu perjanjian kerjasama, yang itu diantaranya juga mengatur terkait dengan ketersediaan obat dan alat medis habis pakai. Ya, jadi mereka yang harus menyediakan, teman-teman atau tim rumah sakit yang harus menyediakan seperti itu. Iya, untuk menghindari permasalahan kehabisan obat misalnya, apakah ada laporan atau koordinasi atau sinyal yang diberikan rumah sakit ke BPJS? Misalnya Ibu, kita udah kehabisan obat ini, gimana gitu. Kalau sejauh ini sih paling mungkin teman-teman yang menanggung jawab di fasilitas kesehatan itu selalu berkoordinasi terkait ketersediaan obat ataupun mungkin alat medis habis pakai, supaya memang ketersediaan obat bagi peserta ini bisa selalu ada, begitu Pak. Obat yang disediakan ini generik atau obat apa Ibu? Bukan hanya generik sih Pak. Kalau untuk sejauh memang peserta membutuhkan yang bukan obat generik pun ya harus disediakan. Jadi harusnya dari tim rumah sakit atau manajemen rumah sakit biasanya sudah merekap ya kebutuhan peserta, atau bukan hanya peserta. Biasanya ada kebutuhan masyarakat yang memang melalui diagnosa yang paling sering atau paling banyak diderita ya atau diakses oleh masyarakat. Itulah yang memang pasti akan menjadi pertimbangan untuk penyediaan obat-obat tersebut, begitu. Iya. Nah, ini masih terkait dengan layanan khususnya bagi mereka yang baru mau mendaftar ini. Untuk sekarang ini Ibu ingin tahu saja berapa besaran iuran BPJS bagi klasifikasi masing-masing kriteria peserta. Iya. Mungkin masih sama, belum ada perubahan sejauh ini Pak. Iya. Untuk yang ingin mendaftar mandiri di kelas 1, iurannya itu 150.000 per bulan per orang. Untuk kelas 2 100.000, kelas 3 iurannya 42.000, tetapi yang dibayarkan oleh peserta hanya 35.000. 7.000 itu menjadi subsidi pemerintah. Iya. Jadi kalau untuk iurannya ini sehat atau sakit tetap harus dibayar. Jangan karena butuh daftar bayar 150.000 masuk rumah sakit, sudah selesai pelayanan sudah tidak bayar lagi. Kebanyakan kan begitu. Tapi kalau alangkah baiknya Bapak Ibu masyarakat harus bisa memastikan setiap bulan iurannya itu harus tetap dibayarkan. Begitu Pak. Oke. Kalau untuk di Vaskes layanan tingkat 1 atau tingkat 2 bagaimana Ibu? Masih sama atau ada perubahan atau ada pembaharuan, katakanlah mungkin, soalnya ada dengar-dengar di 2025 nanti tahun depan ini ada perubahan kelas begitu? Standarisasi. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pendengar kita Ibu. Kalau standarisasi ini memang sejauh ini di tahun ini masih uji coba di beberapa tipe rumah sakit. Dan untuk tahun 2025 pun kami belum ada arahan ya Pak terkait dengan standarisasi ini. Memang hanya dipastikan untuk standarisasi, misalnya kelas 1 itu harus apa saja begitu. Karena jangan sampai memang asumsinya beberapa peserta itu standarisasi untuk kelas 1 ini bagaimana, karena di kelas 1 di Ambon kok beda ya dengan kelas 1 di misalnya di Jakarta di rumah sakit apa begitu. Nah, makanya ada standarisasi, tapi sejauh ini memang belum ada instruksi dari Kementerian Kesehatan maupun dari pusat untuk implementasinya di seluruh Indonesia belum ada. Jadi untuk resminya belum Ibu ya, belum. Masih dalam rancangan saja. Iya, kemarin sih masih ada uji coba di beberapa rumah sakit. Iya. Berarti uji cobanya di rumah sakit di luar Pulau Ambon. Luar Maluku lah Pak. Iya, diuji coba dulu kalau memang cocok pas
respon baik dari masyarakat baru bisa Betul. diterapkan. Iya. Nah, Ibu, di mall pelayanan publik, pelayanan apa saja yang bisa didapatkan oleh peserta, dan untuk di Provinsi Maluku ini ada di mana saja? Oke, kalau untuk mall pelayanan publik kami baru ada di Kota Ambon, Pak, di Kota Ambon. PTSP. PTSP. Iya, pelayanan terpadu satu pintu yang kantornya di Waihaong. Ya, itu bisa pendaftaran baru, perubahan data, ada juga informasi dan pengaduan, membantu registrasi untuk aplikasi mobile JKN, semuanya bisa dilakukan juga di petugas kami yang bertugas di PTSP ini, Pak. Jadwalnya sendiri kalau untuk Kota Ambon setiap hari Rabu, Pak. Untuk kanal-kanal layanan kami sebenarnya ada beberapa kegiatan untuk BPJS Kesehatan Keliling ini. Jadwal kami tetap itu Senin Selasa di kantor Capil, Pak, Kota Ambon. Hari Rabu kami ada di PTSP. Awalnya itu Kamis kami di pelayanan BPJS Keliling di parkiran MCM. Hari Jumat itu kami ada di kantor pangkalan taksi. Iya, seperti itu jadwal kami, Pak. Oke. Berarti untuk mall pelayanannya masih di kawasan untuk mall pelayanan Waihaong. masih di Waihaong. Iya. Oke. Tempat lain belum bisa. Belum, untuk sementara belum. Iya. Kemarin kami sudah mencoba dengan amplas, tapi katanya mau direnovasi, Pak, ya. Jadi masih belum, untuk sementara hanya di PTSP. Baik. Dan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, Ibu. Siap. Mungkin ada hal-hal yang mau Ibu sampaikan lagi atau jelaskan sebagai informasi-informasi terbaru atau informasi-informasi pelengkap kepada pendengar yang statusnya sebagai peserta BPJS Kesehatan ini. Silakan, Ibu Asti. Siap. Terima kasih, Pak. Kalau untuk pesan-pesan ya, mungkin lebih ke sudah banyak kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Tidak perlu Bapak Ibu sebagai peserta untuk berkunjung ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak perlu berkunjung ke kantor cabang, mengingat jarak yang jauh. Nanti ketika tiba di kantor ternyata harus antri. Oh, ternyata ada kanal-kanal layanan loh yang bisa membantu memudahkan. Bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Sebenarnya pamungkas sekali itu aplikasi mobile JKN, Pak, karena bisa di perubahan data di situ, informasi JKN juga ada di situ, informasi terkait dengan fasilitas kesehatan, konsultasi dokter, sebenarnya sudah lengkap, paket lengkap itu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan aplikasi mobile JKN karena memang sudah didukung oleh kecanggihan teknologi sekarang, Pak, ya. Jadi baiknya menggunakan aplikasi mobile JKN saja untuk kemudahan layanan peserta bagi peserta BPJS Kesehatan. Baik, Ibu, saya boleh tambah satu ya, kebetulan masih ada waktu. Ibu, soal kalau seseorang mengalami sakit atau mungkin dia butuh rawat inap atau perawatan medis ke luar daerah misalnya, atau ke luar negeri, apakah memang BPJS bisa ada fasilitasi dari BPJS bisa rujuk ke luar daerah, masih dalam Indonesia atau ke luar negeri juga ada, Ibu, ya, begitu? Sejauh ini pelayanannya masih di Indonesia saja. Nanti kalau yurannya bertambah mungkin ya baru bisa ke luar negeri. Berarti kalau mau dapat pelayanan ke luar negeri berarti yurannya harus bertambah. Iya, kita atur iurannya lagi ditambah setengah atau 1 kali lipat, 2 kali lipat kalau mau dapat layanan ke luar negeri. Sejauh ini betul. Sejauh ini masih di dalam Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk rujukan tetap tercover oleh BPJS Kesehatan. Jadi misalnya ada pasien yang mau dulunya misalnya kayak mau operasi jantung, pasang ring di jantung, itu memang alternatifnya harus keluar Maluku. Namun sekarang karena sudah ada RSUP Laimena dan tindakan tersebut bisa dilaksanakan di Laimena, sudah bisa dieksekusi di Laimena, Pak. Baik. Untuk jantung. Dan yang paling terakhir ini, Ibu, ada sakit atau penyakit yang tidak bisa di-cover lewat layanan BPJS, atau mungkin juga kecelakaan lalu lintas seperti apa yang tidak mendapatkan pelayanan lewat BPJS? Karena saya sering mendengar, kalau kecelakaannya begini-begini, seng bisa dilayani dengan BPJS. Kalau Ale sakit begini, seng dapat layanan dengan BPJS. Coba seperti apa itu, Ibu? Kalau pelayanan BPJS Kesehatan itu berdasarkan indikasi medis. Jadi semua indikasi medis yang sudah ditetapkan tetap tercover oleh BPJS Kesehatan.
Lain cerita kalau misalnya rujukan karena permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri itu memang tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Atau misalnya untuk kasus kecelakaan karena mabuk, minum minuman keras, konsumsi akibat alkohol. miras. Iya, betul sekali Pak. Itu tidak di jalan, itu tetap tidak tercover juga oleh BPJS Kesehatan. Begitu. Kalau untuk kasus kecelakaan sendiri, kalau tunggal, kecelakaan tunggal, memang BPJS sebagai penjamin utama. Kalau berdasarkan surat dari kepolisian, kecelakaannya ini antara dua kendaraan, itu memang wewenangnya Jasara Harja. Kalau kecelakaan antara dua kendaraan berarti penjamin utamanya Jasara Harja. Ya. Kalau dia kecelakaan tunggal dengan berdasarkan laporan dari kepolisian, BPJS Kesehatan. BPJS yang handle gitu ya Bu ya. Sekali, Pak. Tapi kalau mabuk dan sebagainya jangan mengeluh kata iya betul. Sekalipun ada punya keanggotaan BPJS tapi tidak. Walaupun punya kartu BPJS Kesehatan tetap tidak tercover karena dia tidak termasuk dalam 21 ini yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke. Baik. Kalau soal memilih rujukan ke luar daerah, kita yang menentukan sendiri bisa Ibu? Untuk rujukan sendiri, DPJP mungkin yang lebih tahu, dokter penanggung jawab pasien yang lebih tahu kira-kira bisa dirujuk ke mana. Biasanya sih komunikasi dengan DPJP-nya ketika rujukannya dokter dari sisi ketersediaan sarana prasarana di rumah sakit itu misalnya hanya ada di Pulau Jawa, mungkin dokternya akan merekomendasikan rujukannya ke Pulau Jawa. Seperti itu Pak. Kalaupun misalnya pertimbangannya jarak, Makassar juga kan dekat dan lebih lengkap juga dokter-dokternya. Tergantung kita sih diskusi dengan DPJP mau dirujuk kemana. Biasanya kalau sebagai anggota keluarga kan pasti ada punya pertimbangan ya. Mungkin kayak di Makassar tidak punya keluarga, mungkin keluarganya lebih banyak di Jawa, otomatis rujukannya akan ke Jawa seperti itu. Oke. Nah, Ibu yang paling terakhir ini kebetulan itu kemarin ada satu kasus itu terkait dengan kematian pasien BPJS. Apakah ada santunan atau tunjangan begitu Ibu? Kalau kami hanya pelayanan kesehatan Pak. Kalau untuk santunan dan lain-lain itu ke BPJS Tenaga Kerja, saudara kami yang satunya. Saudara. Iya. Iya Pak. Iya, baik. Jadi kalau untuk kecelakaan atau meninggal dunia itu berarti ke BPJS ke Tenaga Kerjaan. BPJS Tenaga Kerjaan. Kalau untuk perawatan dan pengobatan, BPJS Kesehatan. Iya, karena kalau Ketenaga Kerjaan kan ada 4 jaminan sosial yang dikelola ya Pak ya. Kalau kami BPJS Kesehatan ya kesehatan saja. Iya. Baik. Di 2 menit terakhir mungkin ada pesan atau imbauan atau apa yang mau disampaikan sebagai closing statement kepada pendengar. Silakan Ibu Asti. Baik, untuk closing statement mungkin bagi kemudahan peserta harus mengakses aplikasi mobile JKN, jangan sungkan-sungkan. Terus untuk proses pendaftaran kami tidak ada pungutan biaya. Gratis. Jadi ketika Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan langsung akan ditangani oleh teman-teman yang bertugas sebagai frontliner dan tidak ada pungutan biaya sama sekali selain iuran yang harus dibayar sebagai kewajiban peserta BPJS Kesehatan setiap bulan berjalan paling lambat tanggal 10 harus dibayarkan. Terima kasih Pak. Baik. Ingat bayar iuran BPJS Anda sebelum tanggal 10. Sekarang 6 ya, jadi masih ada 4 hari ke depan. Jadi ayo cepat-cepat lihat ya yang mau bayar iuran BPJS. Kalau sudah ada aplikasinya, silakan ya bisa langsung utak-atik di HP Anda. Dan pendengar, saya rasa apa yang sudah disampaikan Ibu Asti siang ini banyak hal yang dijelaskan. Sangat-sangat bermanfaat bagi Anda pendengar peserta BPJS Kesehatan. Dan dari tadi kami berharap ada penelpon yang masuk, tapi mungkin mereka lebih banyak mau mendengar Ibu ya. Betul. Iya, dan saya percaya masyarakat juga sudah lebih memahami dan mengerti. Dan apa yang dijelaskan disampaikan poin-poin penting tadi bisa menjadi pegangan untuk peserta BPJS ketika berobat dan ada menemui kendala-kendala teknis. Nomor 1 orang yang dicari orang BPJS di rumah sakit. Betul sekali Pak. Dan baik, dengan demikian dialog publik untuk sore hari ini bersama narasumber kita dari BPJS Kesehatan Cabang Ambon, ada Ibu Asti. Berakhir sampai di sini dan terima kasih banyak Ibu Asti. Sama-sama Pak. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain nuansa dengan topik-topik yang menarik.
yang tentunya berguna bermanfaat bagi masyarakat. Dan demikian pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih dan sekali lagi Assalamualaikum Ibu Asti. Waalaikumsalam. Selamat sore.